Berikut adalah codingan untuk menginisialisasi semua objek yang berada pada program ini. Objek ini diambil dari folder data object.txt. Format txt dapat dilihat seperti ini. Pertama terdapat file name dan yang directory dan sebuah obj, file obj. Lalu terdapat position yang terhadap X, Y, dan Z. Rotation X, Y, dan Z. Dan juga scaling terhadap X, Y, Z. Bounding 1 yang menandakan bahwa objek ini memiliki bounding box. Apabila 0 seperti ini, maka objek tersebut tidak memiliki bounding box. Lalu rotate sebesar Y-min yang menandakan bahwa objek ini akan diputar terhadap sumbu Y negatif secara terus-menerus. Jika rotate 0, maka benda tersebut tidak akan dirotate. Jika Y plus, maka terhadap sumbu Y positif, X plus, X min, dan seterusnya. Lalu tekstur yang menandakan bahwa objek ini, objek Eclipse, mempunyai tekstur yang bernama eclipse.bmp. Lalu, pada codingan, kita mengambil semua isi pada data object.txt, melihat semua line, lalu mengambil line tersebut dan di-split dengan delimiter spasi. Pertama kita mengambil position, rotation, scale, bound, rotate, dan juga tekstur. Lalu kita membuat sebuah objek baru berdasarkan semua data yang ada di sini. Setelah objek tersebut telah dibuat, maka objek akan dimasukkan ke dalam sebuah vektor objects yang berisi semua objek yang ada pada program ini. Berikut adalah potongan program untuk save object data yang akan digunakan ketika kita memasuki edit mode dan menekan tombol enter. Jika telah menekan tombol enter, maka semua data tersebut akan di-save pada data object.txt yang merupakan txt yang sama ketika kita meload semua objek. Format penulisan sama dengan format txt, yaitu terdapat file name, position, rotation, scale, bound, rotate, dan tekstur. Semua objek akan disimpan kembali pada file ini. Lalu, ketika kita meload kembali objek itu, maka akan menyesuaikan dengan mode file terakhir yang telah disimpan atau data terakhir yang telah disimpan. Berikut merupakan potongan program untuk mengeset nilai suatu bounding box objek. Jika suatu objek perlu dirotasi, maka tiap-tiap vertex-nya juga perlu dirotasi. Untuk pertama kali, kita harus mengiterasi tiap-tiap vertex suatu objek. Lalu karena pertama kali bounding box tidak memiliki suatu nilai, maka nilai maksimum X, maksimum Y, maksimum Z, minimal X, minimal Y, dan minimal Z akan diset sesuai dengan vertex pertamanya. Lalu, iterasi selanjutnya akan dibandingkan apakah vertex X lebih besar dari bounding box max X sendiri. Jika iya, maka akan dimasukkan ke dalam this box max X. Ini dilakukan juga untuk min X, minimal X, maksimal Y, min Y, max Z, dan min Z. Setelah melakukan semua iterasi terhadap semua vertex, maka dilakukan fungsi this final bounding box, yaitu jika suatu objek dilakukan scaling, maka box.maxx, maxy, maxz, dan semuanya akan dikali dengan scaling sesuai dengan suatu objek tersebut. Lalu, setelah ada
apabila suatu objek dilakukan translasi, maka bounding box max X dan max min X, max Y dan min Y, dan max Z dan min Z akan ditambah juga dengan posisi translasi objek. Jika X juga ditambah X, jika Y akan ditambah Y, jika Z ditambah Z. Berikut potongan program untuk mengecek apakah posisi player berada pada suatu objek. Bounding box suatu objek. Untuk pertama, kita harus mengiterasi semua objek yang ada. Lalu mengecek apakah objek itu memiliki bounding box. Lalu akan dicek apakah posisi player ini berada di dalam bounding box suatu objek. Berikut merupakan kondisinya. Jika kondisi ini true, maka akan mereturn true. True ini artinya player tidak boleh bergerak, dan false ini artinya player bisa bergerak.